Pernah nggak sih Anda lihat ada saham IPO yang baru aja melantai, tapi kok langsung kena semprit dapat peringatan? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas resiko di balik saham WBSA. Ini khusus buat Anda yang pengen ngerti apa sih yang sebenarnya lagi terjadi di pasar. Jadi semua ini gara-gara satu judul berita yang bikin deg-degan. Ada istilah rawan UMA, terus akan ARB. Kedengarannya kayak bahasa sandi buat para trader ya. Tenang, dalam beberapa menit ke depan kita bakal pecahin kode ini bareng-bareng. Yap, ini dia misi kita hari ini, menerjemahkan jargon-jargon keuangan yang bikin pusing ini biar kita semua bisa lihat risikonya dengan lebih jelas. Yuk kita mulai dari istilah yang pertama. Oke, petunjuk pertama kita adalah UMA. Apaan sih sebenarnya yang dimaksud dengan unusual market activity ini? Gini deh, gampangnya. UMA itu ibarat kartu kuning dari bursa efek. Itu tuh cara bursa buat bilang, sebentar, pergerakan saham ini kok aneh ya? Nggak wajar, nggak ada berita apa-apa, tapi kok geraknya liar. Kita pantau dulu ya. Terus apa aja yang bisa bikin saham kena notif UMA? Macem-macem, bisa karena harganya tiba-tiba loncat tinggi banget atau malah anjlok parah. Volume transaksinya juga bisa meledak nggak karuan. Tapi yang perlu kita ingat nih, UMA itu bukan berarti ada kecurangan ya. Ini lebih ke sinyal dari bursa yang bilang aktivitasnya nggak biasa nih, jadi kita awasin lebih dekat. Nah, ceritanya nggak berhenti di UMA aja. Biasanya ada babak selanjutnya yang perlu diwaspadai, yaitu ARB. Sekarang, yuk kita kupas petunjuk kedua ini. Anggap aja ARB ini kayak rem daruratnya pasar. Jadi waktu harga saham terjun bebas terlalu cepat dalam sehari, sistem bakal otomatis ngerem perdagangannya. Tujuannya apa? Supaya nggak terjadi kepanikan jual yang makin parah dan ngasih waktu buat pasar buat napas sejenak. Nah, ini dia nih poin kuncinya. Walaupun ARB itu fungsinya kayak rem darurat buat melindungi, di sisi lain ini adalah sinyal yang sangat negatif. Artinya apa? Artinya tekanan jualnya itu udah gila-gilaan. Sampai-sampai sistem harus turun tangan buat menghentikan paksa. Buat investor, ini lampu merah yang benar-benar harus diwaspadai. Sekarang pertanyaannya, apa WBSA ini anomali? Apa cuma dia doang yang begini? Atau jangan-jangan ada cerita yang lebih besar di baliknya? Mari kita coba lihat konteks pasar secara keseluruhan. Coba kita perhatikan tabel ini. Kalau kita lihat judul-judul berita lain dari sumber yang sama, polanya kelihatan banget kan? Ada kata meredup, turun tipis, terpuruk, bahkan sampai rontok. Ini semua nunjukin satu hal. Sentimen di seluruh pasar saham kita, IHSG, emang lagi negatif banget. Jadi ini dia kesimpulannya, volatilitas WBSA ini bukan kejadian yang terisolasi. Ternyata dia berjuang di tengah pasar yang emang lagi lesu, lagi bearish. Nah, kondisi pasar yang lagi dingin kayak gini jelas nambahin tekanan ekstra buat saham baru yang dari sananya aja udah gampang goyang. Oke, kita udah punya semua kepingan puzzle-nya nih. Ada UMA, ada ARB, ada kondisi pasar yang lagi nggak bagus. Sekarang, ayo kita rangkai semuanya biar kita dapat gambaran yang utuh. Slide ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Coba bayangin deh. Di satu sisi kita punya anak baru di bursa, saham IPO yang karakternya emang gampang naik turun. Di sisi lain, kondisi pasarnya lagi suram, investor lagi pada hati-hati. Nah, dua hal ini digabungin, udah deh, jadi resep yang pas banget buat munculnya peringatan UMA dan ancaman ARB. Oke, udah panjang lebar kita ngebahas. Terus, buat kita-kita para investor, apa artinya semua ini? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dan bawa pulang? Pesan utamanya sebetulnya simpel. Kunci buat investasi dengan lebih tenang itu bukan jadi peramal, bukan coba-coba nebak harga besok mau kemana, tapi dengan ngerti bahasanya pasar, ngerti apa yang lagi diobrolin sama pasar lewat sinyal-sinyal kayak UMA dan ARB. Karena pada akhirnya pengetahuan itulah senjata kita yang paling ampuh. Dengan pemahaman ini, istilah-istilah yang tadinya kedengeran serem, sekarang jadi informasi yang berguna. Jadi pertanyaannya sekarang buat Anda. Kalau nanti lihat lagi ada peringatan pasar seperti ini, apa yang Anda lihat cuma resiko yang bikin takut? Atau Anda justru ngelihat sebuah gambaran yang jauh lebih jernih?